Jumpa kembali bersama kami di channel kami di Mr. Bryson Auto Detailing Jakarta. Dan kebetulan hari ini ada salah satu detailer kita, yaitu coba perkenalan diri dulu. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga aja buat teman-teman selalu di dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Yuda. Di sini kita tentunya mau membahas ya beberapa pertanyaan umum, yaitu seputaran auto detailing dan juga nano keramik coating. Jadi mungkin teman-teman di rumah banyak yang belum tahu nih kok. Jadi Iya. apa sih auto detailing itu? Oh, langsung ke pertanyaan nih. Iya. Nggak mau nanya dulu, ini statusnya jomblo, asal dari mana? Nah, ini udah ada listnya. Mungkin kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama apa nih? Jadi banyak teman yang mungkin mau tanya ya, apa sih auto detailing itu? Oke, auto detailing itu apa? Auto detailing itu sebenarnya kumpulan dari beberapa kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki tampilan mobilnya yang tadinya misalnya kusam jadi baru kembali. Tapi ada satu hal yang tidak boleh dilakukan di auto detailing itu adalah penggantian spare part ataupun pengecatan. Ya ini menunjang ya. Kalau ada memang yang nggak bisa kita perbaiki atau kita bersihkan, ya mungkin harus diganti partnya atau harus dicat. Jadi auto detailing itu pada dasarnya adalah kegiatan memperbaiki tampilan mobil tanpa ada pergantian part ataupun pengecatan. Oke. Jadi terus apa saja nih buat tahapan auto detailing nih? Tahapan auto detailing itu ada beberapa ya. Kita mulai dari bagian luar dulu, eksterior. Ya, Body kita poles seperti biasa. kaca juga ya. Disebut juga itu paint correction kan kalau di body. Ya kaca itu kita poles juga kalau di tempat kita tidak memakai water spot remover atau obat kerak ya. Jadi obat kerak itu memang bisa dipakai untuk membersihkan kaca, tapi mobil-mobil tertentu itu bisa mengakibatkan kacanya jadi rusak atau kayak berkabut gitu ya. Ya waktu Yuda juga baru mulai itu pasti kita akan perkenalkan. Kita coba dengan kaca yang udah nggak dipakai, pakein obat kerak, wah langsung butek gitu. Nanti interior detail juga itu udah termasuk ya. Interior detailing itu disikat. Ya kaca, body, interior itu kita detail semua, kita bersihkan dengan sikat. Terus kalau yang kulit, bahan kulit tuh nanti kita lapisi dengan semir juga. Begitupun kaca ada proteksinya juga. Dan mesin ya, mesin juga kita bersihkan. Terus kita lapisi dengan dressing ya atau semir. Nah di tempat kita dressingnya itu memang khusus, misalnya untuk plastik. Oh ya plastik juga, eksterior plastik itu kita bersihkan juga dan kita dressing. Jadi di tempat kita tuh dressing itu khusus ya, nggak satu dressing buat semuanya. Kan kayak kulit ada semirnya sendiri, kaca juga ada proteksinya sendiri. Biasanya dikasih water repellent. Terus dari engine ya. body. Nah, kalau untuk auto detailing penggunaannya itu kita menggunakan wax ya biasanya wax atau itu kayak ada polymer shield atau sealant gitu ya. Untuk ketahanan auto detailing ini cukup dalam waktu berapa bulan kok kira-kira? Kalau untuk auto detailing itu paling kalau kita molesnya bener 6 bulan saya jamin masih bagus sih gitu. Tapi nggak ada garansinya ya, kayak auto detailing nggak ada garansi. Iya. Auto detailing ini sendiri kok siapa aja yang memerlukan? Yang memerlukan. Iya, Jadi yang memerlukan. kalau auto detailing ini biasanya adalah yang memerlukan tuh orang-orang yang mobilnya baru dibeli tapi belinya dalam kondisi bekas ya. Iya. Nah itu bisa kita bantu perbaiki tampilannya. Terus ada juga mobil yang udah lama tapi belum pernah dibersihkan, itu bisa. Dan satu lagi adalah orang yang akan menjual mobilnya. Jadi misalnya mau jual mobil, kalau di detailing dulu tuh otomatis mobilnya jadi lagi. Iya kayak baru, jadi harga jualnya bisa lebih tinggi sih. Buat teman-teman udah dijawab ya pertanyaannya, yaitu apa auto detailing itu. Dan sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu nano coating. Jadi perbedaannya nano coating dengan auto detailing itu apa sih kok? Nah sebenarnya bedanya hanya di tahapan akhirnya kalau secara teori ya. Jadi tahapan akhirnya nano coating itu menggunakan nano ceramic coating kalau di tempat kita ya. Jadi banyak di pasaran ada yang bilang glass coating, ceramic coating, titanium, diamond coating, terus ada yang bilang teflon. Nah sebenarnya intinya nano adalah cara kerjanya si proteksi itu ya. Jadi dia meresap ke partikel terkecil. Dan Seramik itu adalah bahannya.
umumnya, ya bukan umumnya ya, setahu saya nano ceramic coating itu adalah bahannya SiO2, apapun namanya ya, mau itu teflon maupun itu ceramik, glass coating, titanium. Jadi sebenarnya intinya sama. Nah kalau coating itu lapisan. Nah ada yang tanya juga ya, berapa layer coatingnya? Ya, benar. Nah kalau coating itu kan sebenarnya kalau di tempat itu ada 3 kali coating ya. Yang pertama base coat, yang kedua itu bisa lihat di konten-konten kita yang lain ya tentang proses pengerjaan coating. Yang kedua adalah Beach HD sebagai yang paling utama lah ya untuk seluruh lapisan mobil. Terus kita kasih lapisan ILX untuk yang ketiga, hanya di kap mesin aja. Kenapa? Ya saya lihat kap mesin itu kan paling panas, paling sering kena matahari dan permukaannya cenderung datar kan. Jadi airnya turunnya agak lambat. Kalau di samping tuh rata-rata 2 kali aja udah cukup. Nah makanya di kap mesin kita kasih free 3 kali. Nah apa bedanya dengan wax? Ya coating itu dia lu juga udah tahu ya. Di setiap kita kerja kita lihat sendiri kan. Jadi coating itu dia bertahan lebih lama di panel daripada wax ataupun sealant. Jadi makanya kita berani kasih garansi. Nah kayak maintenance yang kita sering lakukan itu adalah bukti komitmen kita terhadap customer untuk garansi 2 tahun itu. Jadi selama 2 tahun customer bisa datang ke tempat kita untuk, dan kita bersihnya juga Sama ya. pertama kan ya enggak cuman dicuci atau Ya, di benar. wax atau di vakum enggak, Cuma di detail. tapi benar-benar di detail dan di poles juga, kacanya termasuk, Kaca. dan diproteksi kembali. Untuk bodinya ada Pico itu pengganti coating untuk maintenance, dan di interior ada dressing. Kaca juga kita perbarui water repellentnya, terus mesin juga plastik eksterior. Dan buat coating ini siapa aja yang memerlukan? Jadi kayak mobil baru itu wajib nggak sih di coating? Nah, kalau misalnya coating yang memerlukan siapa, itu agak beda sama yang tadi. Kalau auto detailing kayaknya mobil baru nggak terlalu perlu ya. Iya. Ya mungkin ada sedikit-sedikit tapi ya oke lah. Tapi dia nggak bertahan lama seperti tadi saya bilang. Makanya mobil baru itu perlu coating. Kita detailing lagi, terus kita lapisi dengan coating sehingga bentuk barunya tahan lebih lama. Bahkan umumnya setiap customer kesini tuh, misalnya mobil baru pun, lu lihat sendiri Iya. dong. Pas pulang dia bilang, wah beda banget ya. Jadi ya sasarannya adalah mobil baru atau mobil yang masih ingin dipakai dalam jangka waktu minimal 2 tahun ke depan. Itu sih. Dan tujuan coating sendiri itu Nah, tujuan coating ya banyak yang bilang coating itu anti baret, anti jamur. Sebenarnya coating itu lebih ke menahan baret karena cucian. Jadi mobilnya nggak cepat kusem. Terus kalau habis dicuci itu mobil kayak bersih banget gitu, kayak habis dipoles. Jadi sebenarnya fungsi coating itu lebih ke orang yang senang dengan kebersihan mobil. Ditambah dengan garansi maintenance yang kita kasih tadi kan, otomatis si customer jadi dalam 2 tahun itu nggak mikir untuk ngerawat mobil lagi, karena kami akan bantu ngerawat mobilnya. Nanti kalau udah di coating bukan berarti nggak bisa baret atau gimana kita Oh, iya. parkir di tempat-tempat umum gitu ya. Iya ya, jadi memang rata-rata orang yang coating itu adalah orang yang sayang dengan mobilnya. Jadi untuk parkir pun ibaratnya kayak saya sangat sayang sama Vespa saya ya. Jadi setiap saya parkir saya mikir nih, jangan-jangan nanti orang sebelah gua Iya, benar. kena gua nih, kena motor gua nih. Harus parkir di tempat yang sedikit aman, terus nggak di bawah pohon, kayak pohon gitu kan. Kalau getah, polesnya susah kan. Susah. Jadi jauh dari getah, terus yang nggak berarti kalau udah di coating tuh bebas perawatan. Terus nyucinya penting juga nih, jangan sampai nyuci waktu saat lagi panas kan. Iya, benar. Nah kalau panas tuh permukaan mobil udah bersih karena di coating, otomatis kalau ada water spot atau jamur itu langsung kelihatan banget kan gitu. Buat proses pengerjaannya nih butuh waktu berapa lama kok? Kalau untuk bukan maintenance ya, Iya, coatingnya ya, coating. coatingnya butuh waktu sekitar 3-4 hari. Untuk maintenance 1-2 hari ya kurang lebih. Nah, sedangkan maintenance itu apa kok? Mungkin banyak teman-teman nih belum tahu. Nah, jadi maintenance di tempat kita itu adalah servis yang kami berikan untuk Anda yang sudah coating di tempat kita dalam masa garansi. Jadi misal, oh gua mau maintenance nih, boleh Pak. Nanti kita akan bersihkan lagi semua bagian ya. Masih Bagian dipoles juga ya? dipoles, kacanya juga dipoles, terus dalamnya juga kita detail dan kita proteksi ulang. Jadi ya bersih kayak pertama kali kita coating deh gitu.
Terus Umumnya 6 sampai 8 bulan sekali sih oh datang ke iya, sini. maintenance. Oke. Dan untuk harga nih kok mungkin buat teman-teman banyak yang mau nanya nih untuk harga coating yang berapa gitu. Kalau harga itu harus chat di WA ya. Langsung hubungi aja ke nomor WA ya. Iya. Tentunya ada di deskripsi ya. Ada di deskripsi. Benar. Oke. Gimana? Udah cukup mungkin kok. Ya Buat mungkin teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa dicantumkan di komentar. Nanti kita akan bikin video tentang pertanyaan-pertanyaan umum lagi seperti saat ini ya. Oke, saya Jadi, kira mungkin udah cukup ya itu buat aja ya. teman-teman ya. Oke. Udah paham yaitu auto detailing itu apa dan nano coating itu apa. Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Sekarang kita akan pamit. Semoga konten kami bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami berikutnya. Salam auto detailing.